Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 SD Islam Darussolihin. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, materi pengembangan pikiran utama teks non-fiksi. Ayo ingat kembali, teks non-fiksi itu apa sih? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi yang didasarkan pada fakta. Selain menggunakan peta pikiran dan menjawab pertanyaan, menggali informasi suatu teks non-fiksi juga dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi teks melalui pertanyaan antara lain membaca isi teks dengan seksama, membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana saat membuat pertanyaan. Pikiran utama atau ide pokok merupakan dasar dalam pembuatan suatu teks non-fiksi. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat teks non-fiksi. Pertama, tentukan topik teks non-fiksi yang akan dibuat. Kemudian, tulis berbagai kosakata yang berkaitan dengan topik yang dibuat. Tentukan ide pokok dari teks non-fiksi yang akan dibuat berdasarkan kosakata tersebut. Buatlah kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Cari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Buat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Menyusun kalimat utama dan kalimat pendukung sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf atau teks non-fiksi yang padu. Kamu juga dapat menulis kembali isi teks non-fiksi dengan cara mengembangkan pikiran utama teks. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan pikiran utama dari teks yang disajikan. Pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, menentukan pikiran utama teks. Ketiga, membuat kalimat baru yang berisi pikiran utama tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang terakhir, memastikan penggunaan diksi atau pilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan pikiran utama menjadi kalimat-kalimat utama. Kalian bisa melihat contoh dari bacaan yang berjudul Pembasmian Hama Tikus yang Alami. Dalam paragraf teks non-fiksi tersebut, itu setiap paragraf ada kalimat yang digarisbawahi. Setelah kalimat-kalimat yang digarisbawahi tersebut kalian tulis, kemudian dari kalimat-kalimat itu kalian dapat menceritakan ulang teks sebelumnya dengan bahasa kisah kita sendiri. Berikut adalah contohnya. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai teks non-fiksi, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kalian semuanya. Dan semoga kalian tetap sehat-sehat saja di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.